satupun jiwa yang pulang dari tempat ini dengan hati yang sama, tetapi mereka pulang dengan berkat-berkat dan kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan terus alirkan bagi orang-orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, supaya kuasa, kebenaran dan kebesaran-Mu saja yang nyata buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Bulan November ini adalah bulan keluarga buat kita. Karena itu, mari Bapak Ibu, biar sepanjang bulan ini kita bawa keluarga kita untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan kalau boleh, duduk ya dengan suami istri. Coba istri-istri sudah duduk semua dengan suaminya. Coba istri-istri yang duduk dekat suaminya, kasih tangannya begini. Coba tangannya begini. Ya. Oh ya, langsung bisa. Suami begini tangannya. Suami, iya. Sepanjang khotbah boleh pegangan tangan ya. Iya, boleh pegangan tangan. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Efesus. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau agar keluarga kita menjadi keluarga yang menggenapi rencananya. Dan saya bersyukur melihat Bapak Ibu yang suami istri dan anak-anak setia beribadah bersama-sama. Tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa ya. Tapi saya juga bersyukur buat Bapak Ibu tanpa anggota keluarga yang lain, tapi tetap setia kepada Tuhan. Tepuk tangan juga buat mereka ya. Amin. Nah, saudaraku, tahukah bahwa Indonesia itu disebut darurat perceraian? Sejak tahun 2016, angka perceraian terbesar di Asia itu adalah di Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Terutama Bapak Ibu, tahu nggak? Jawa Barat nomor 1 di Indonesia. Kota kita, provinsi kita yang terbesar ya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi perceraian? Sekitar 30 sampai 45 orang pasangan yang bercerai per jamnya. Bayangkan. Luar biasa. Kenapa? Apa yang mengakibatkan terjadinya perceraian? Karena salah pandang terhadap apa itu pernikahan. Chris Rock, seorang komedian, berkata, karena memang sudah banyak yang bercerai dan capek menikah itu, akhirnya Chris Rock memberi kesimpulan, kamu bisa menikah, tapi nanti kamu akan bosan karena hanya sama satu orang saja seumur hidupmu, atau tetap single akan kesepian karena hanya sendirian. Ya, dengan kata lain begini Bapak Ibu, enaknya tidak punya pasangan. Kalau punya pasangan repot. Karena banyak orang setelah menikah, aduh lebih enak dulu sendiri gitu ya. Setelah menikah nyesal gitu. Tapi sendiri juga nggak enak, kesepian. Jadi lebih enaknya gimana? Lebih enaknya adalah hubungan dekat tapi mesra. Bisa gonta-ganti. Nah, itu yang terjadi dengan kebanyakan khususnya di luar sana. Bahkan di negara-negara yang maju, banyak anak-anak muda memilih untuk tidak menikah. Korea, Jepang gitu ya. Mereka enggan untuk menikah. Kenapa? Karena semua orang, saudara, punya ekspektasi. Di depan kita ada gelas untuk minum ya. Seperti waktu kita menikah itu, apa harapan Bapak Ibu waktu menikah? Di sini banyak anak muda yang menikah ya. Waktu mau menikah harapan saya apa? Supaya nanti saya ada yang nafkahi. Ya. Saya menikah supaya apa? Supaya ada yang memperhatikan. Kita mau menikah karena ekspektasi. Karena dia baik, maka saya mau menikah dengan dia. Karena dia kaya, saya kaya,
lalu kalau kita menikah jadi miliarder gitu ya. Kenapa kamu mau menikah? Untuk memperbaiki keturunan. Soalnya dia tinggi Pak orangnya Pak. Kalau saya kan semekot ya, semekot itu semeter kotor ya. Kalau menikah pasti anak saya nanti tinggi gitu ya. Kenapa kamu menikah? Seperti orang-orang punya pasangan. Nanti kalau ditanya saya nggak kapan menikah, kapan ya, pusing juga Pak. Mending menikah saja. Ada yang kepingin bahagia dari pernikahannya. Kenapa kamu mau menikah sama dia? Soalnya dia lucu Pak. Buat saya ketawa setiap hari. Tapi pirosue. Berapa lama bisa dia membuat kita ketawa? 1 tahun udah habis kamusnya ya. Iya enggak? Kamusnya udah habis. Supaya ada yang menafkahi secara jasmani dan batin ya. Supaya menghindari pertanyaan orang tua yang sering tanya kapan nikah ya. Menikah aja kan nanti nggak ditanya lagi gitu ya. Kenapa kamu menikah? Tapi ada yang rohani juga Bapak Ibu. Rohaninya gini, supaya saya makin diperlengkapi Pak dalam pelayanan. Rohani banget. Itu saya banget dulu ya. Rohani. Tapi memang saudara, saya waktu itu juga menikah dengan ekspektasi dengan istri saya. Sehingga saya itu banyak mengecewakan dan banyak kecewa. Banyak tuntutan yang keluar dari diri saya. Karena harapan saya sebelum menikah dan sesudah menikah itu jauh berbeda. Karena itu sering kita dulu ribut dengan istri saya. Saya orangnya kaku Bapak Ibu. Kalau ulang tahun seperti hari ini istri saya ulang tahun, saya nggak biasa ngucapin gitu, happy birthday mama teneng, ada roti ulang tahun, happy birthday to you, nggak biasa kayak gitu. Kalau dia orangnya romantis, pelukan, ciuman itu biasa buat mereka, buat keluarganya. Tapi saya kaku gitu ya. Kalau dipeluk itu kaku kayak orang gitu ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Waktu awal pernikahan itu nanti cocok nih kalau udah menikah, nggak perlu lagi cuci baju, nyetrika, masak, istri saya bakalan beres gitu. Ternyata dia kan fisiknya lemah, sedikit-sedikit capek gitu ya. Udah nyuci piring, udah ya. Jadi sering kita benturan di situ karena ekspektasi saya tidak terpenuhi. Penuh dengan tuntutan, penuh dengan ekspektasi, sehingga nggak ada damai, nggak ada sukacita. Makanya Bapak Ibu tahu nggak kenapa anak saya namanya Joyla? Karena waktu itu kami jauh dari sukacita. Udah kita buat aja namanya Joyla supaya keluarga kita penuh dengan sukacita. Sedikit cerita ya, sejarah ya. Karena kita sama seperti gelas ini, kita penuh dengan ekspektasi. Kita sebenarnya waktu menikah karena ekspektasi, saudara saya mau kasih tahu, waktu Bapak Ibu menikah karena ekspektasi, kalau anak-anak muda mau menikah karena ekspektasi tadi, sesungguhnya saudara bukan menikah dengan pasangan saudara. Sesungguhnya saudara menikah dengan ekspektasi dan agenda pribadimu sendiri. Kita menikah penuh dengan agenda pribadi kita. Kita dipenuhi oleh keinginan daging, ada unsur ego di sana. Kita memandang pasangan kita itu sebagai properti, betul? Atau saya saja yang merasa seperti itu? Kita memandang dan memperlakukan pasangan kita itu seperti properti. Kalau nanti saya menikah dengan dia, saya akan nyaman. Kenapa kamu nggak jadi sama dia? Saya nggak nyaman Pak sama dia. Emang mau beli sopa, emang mau beli Supreme Bread gitu ya. Kita menikah bukan untuk kenyamanan kita. Kalau kita menikah untuk kepentingan kita, kita sedang menggunakan pernikahan itu untuk diri kita sendiri. Maka unsur ego, unsur Allah tidak ada di sana. Makanya pernikahan seperti ini akan penuh dengan tekanan, jauh dari damai, percekcokan, hari demi hari penuh dengan tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Suami juga begitu, kamu harus jadi istri seperti ini, seperti ini. Akhirnya gak ada damai sejahtera.
Karena itu kita perlu mengerti apa pernikahan yang Tuhan maksudkan kepada kita. Karena kalau kita mengerti, kalau kita memandang pernikahan itu sebagai properti, sebagai ekspektasi kita, maka kita tidak sedang menghidupi pernikahan seperti yang Tuhan rencanakan. Karena saudara, jujur atau tidak jujur, kita manusia itu adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Betul ya? Ada waktunya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi pasangan kita. Atau sebaliknya, ada waktunya pasangan kita nggak bisa memenuhi ekspektasi kita. Ada waktu di mana istri atau suami kita nggak layak untuk dikasihi. Ada waktu di mana suami kita tidak layak untuk dihormati. Tapi firman Tuhan berkata apa? Hormati. Firman Tuhan berkata apa? Kasihi. Padahal dia sedang tidak pantas untuk dikasihi. Bagaimana kita taat firman Tuhan? Makanya yang terjadi apa? Komplain. Komplain ketika pasangannya tidak memenuhi kebutuhannya, ia menjadi komplain. Uring-uringan. Ada uang, abangku sayang. Nggak ada uang, abangku. Tapi nggak ada di sini ya. Kecewa. Mulai diem-dieman, mulai pasif. Nah, ini akan menjadikan apa? Pasangan yang disfungsi. Udah, aku udah capek. Udah, kalau kamu nggak anggap aku, biarin. Akhirnya disfungsi. Sebagai bapak disfungsi kepada istrinya, sebagai istri juga disfungsi kepada suaminya. Dan anaknya pun, dia pun menjadi bapak dan ibu yang disfungsi kepada anaknya. Nggak berperan, hanya identitas aja, hanya namanya saja sebagai orang tua, tapi tidak berperan apa-apa. Akhirnya mulai berpikir mencari yang lain. Akhirnya bercerai. Tercapailah cita-cita si iblis. Kalau keluarga hancur, gereja juga hancur. Kalau gereja hancur, kotanya juga amburadul. Kalau kotanya amburadul, bangsanya juga hancur. Dunia pun hancur seperti Timur Tengah, tidak ada habisnya, perang terus. Karena apa saudara? Karena salah mengerti dengan pernikahan. Karena waktu kita berpikir pernikahan itu untuk mencapai ekspektasi kita pribadi, karena waktu kita berpikir bahwa pernikahan itu sebagai properti, Tim Keller berkata, kanker yang membunuh pernikahan itu adalah selfish. Apa itu selfish? Itu tadi, saya menikah supaya saya bahagia, saya menikah supaya saya kaya, saya menikah supaya saya ada yang melindungi, saya menikah supaya orang nggak tanya lagi saya kapan nikah. Selfish. Tidak ada unsur Tuhan ketika kita selfish. Oleh sebab itu kita perlu mengerti apa itu pernikahan. Pernikahan itu apa Bapak Ibu? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Pernikahan adalah pasangan yang dipersatukan oleh kehendak Allah, dibangun dan diikat oleh komitmen dalam kasih Allah untuk menggenapi rencananya. Amin. Dalam Efesus ini kita menemukan apa arti pernikahan. Dalam pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang doktrin, status di dalam Kristus. 4 ayat 6 menunjukkan kehidupan orang yang mengalami Injil. Orang yang sudah ditebus itu hidupnya berhubungan satu dengan yang lain itu seperti apa? Pasal 5 berbicara tentang pernikahan adalah aplikasi doktrin. Karena lewat pernikahan kita mengenal Allah Tritunggal, Bapak Ibu. Karena lewat pribadi Tritunggal kita mengerti siapa Allah kita yang sesungguhnya. Sama seperti hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitulah yang terjadi di dalam hubungan kita dalam pernikahan. Suami, istri, anak. Orang yang
memiliki keluarga atau pernikahan yang sehat, dia mudah untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau bapaknya disfungsi, dia sering dimarah-marahin, waktu dia memanggil Bapa saja, dia sulit untuk memanggil Bapa. Kenapa? Gambaran Bapa dalam dirinya itu rusak. Makanya sulit buat dia untuk mengenal Allah. Makanya iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Jadi apa tujuan dari pernikahan? Untuk memperkenalkan dan menunjukkan kepada kita fellowship atau hubungan Allah Tritunggal. Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita lewat pernikahan. Gambaran yang paling dekat, gambaran yang paling cocok tentang hubungan kita dengan Allah adalah pernikahan. Bukan hubungan antara bos dan karyawan, bukan hubungan antara guru dan murid, tapi hubungan yang paling dekat itu adalah pernikahan. John Piper berkata, pernikahan adalah cara Allah menyatakan anugerah ikatan perjanjian pada kita untuk menunjukkan kemuliaan kasih setia Allah. Makanya kalau saudara, Bapak Ibu ya, anak-anak muda mau menikah, harus ikut dulu kelas pranikah. Bahkan kalau belum ketemu pasangannya, boleh ikut kelas pranikah ya. Seperti ini, Allah suami istri. Semakin suami istri mengenal Allah, mendekat kepada Allah, maka suami istri makin bersatu, makin ketemu, makin sehati gitu ya. Tapi kalau satunya jauh, istri jauh, suami jauh, makin salah paham, makin nggak mengerti satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara, tugas kita sebagai pasangan bukan mengubah pasangan kita. Berapa sering kita berusaha untuk mengubah pasangan kita? Betul ya? Berapa banyak pasangan yang berusaha mengubah istrinya, mengubah suaminya. Kita nggak pernah bisa mengubah siapapun dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan dalam hidup kita apa? Bantulah pasangan saudara, doakanlah pasangan saudara untuk hari demi hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Bantulah istrimu, bantulah suamimu untuk hari demi hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena waktu suami semakin hari ia mengalami kasih Tuhan, ia pasti mengasihi istri. Amin. Karena waktu istri hari demi hari mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya, ia pasti tunduk kepada suaminya. Sudah pasti. Karena itu di dalam Efesus 5 ayat 31 sama-sama kita baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa arti kata menjadi satu daging? Saya mau mematahkan teori belahan jiwa. Seringkali kita dengar, kamu itu adalah belahan jiwaku. Ya, kalau pernikahan itu ekspektasi, kalau pernikahan itu sebagai untuk mendapatkan properti, betul, belahan jiwa. Tapi saudara, Alkitab tidak pernah menyebut pernikahan dua orang itu karena dua belahan jiwa dipersatukan. Enggak. Karena kalau konsepnya seperti itu, kita memang akhirnya seperti gelas ini, kepingin menikah supaya disempurnakan. Akhirnya selalu akan menuntut pasangan kita, kamu harus begini, kamu harus begini. Maka konsep belahan jiwa tidak alkitabiah. Kalau konsep belahan jiwa berarti belum lengkap, sehingga menuntut orang lain untuk melengkapi diri saudara. Maka secantik-cantiknya pun, seganteng-gantengnya pun pasangan kita, sebaik-baiknya pun pasangan kita, se-cute-cute-nya pun pasangan saudara, pasti ada belangnya. Yang menikah pasti sudah ngalamin ya. Tapi yang baru-baru pacaran ya, mungkin yang diperlihatkan itu yang baik-baik, yang manis-manis gitu ya. Makanya saudara, kita mesti utuh dulu. Kapan kita utuh? Waktu kita ada di dalam Kristus. Waktu kita sudah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita utuh, ceweknya utuh di dalam Kristus, cowoknya utuh dalam Kristus, dipersatukan, itulah yang dinamakan
satu daging. Amin. Itulah pasangan yang akan menggenapi rencana Tuhan. Itulah pasangan yang akan setia sampai akhir, hanya maut yang memisahkan. Kalau konsep pasangannya tanpa Allah, maka satu tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itu bicara soal ini. Kalau talinya cuma 2 lembar, itu gampang diputuskan. Nah, saudara, konsep belahan jiwa itu tidak benar. Jangan bilang sama pasangan kita lagi, kamu belahan jiwa, tapi bilang sama pasangannya, kamu adalah dagingku. Amin. Yuk bilang dulu suami istri, kamu adalah dagingku. Amin. Karena itu yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian 2 ayat 24, menjadi satu daging. Yang belum ada pasangannya di sini, nanti di rumah ya bilang ya, atau di telepon kalau jauh ya. Kalau pernikahan itu adalah inisiatif Allah, kalau pernikahan itu adalah dari Allah, maka kita harus membangun pernikahan itu sesuai dengan maksud, cara, tujuan dari Allah. Karena pernikahan itu adalah ide Allah, murni ide Allah, bukan ide manusia. Pernikahan itu bukan karena budaya. Pernikahan itu bukan karena antropologi manusia. Bukan. Pernikahan itu adalah ide dan rancangan Allah. Waktu Adam diberi tugas sama Tuhan, memberi nama kepada binatang-binatang, monyet, gorila, singa, ya kan? Dia berkeliling gitu ya. Tuhan melihat, wah, Adam ini perlu ini pendamping ini. Lalu waktu Adam lagi tidur, diambillah tulang rusuk. Di sana dijadikanlah perempuan Adam. Tuhan jadikan perempuan yang cantik jelita buat Adam. Pada waktu itu Bapa membawa Hawa kepada Adam. Kalau pernikahan itu makanya ya, suami anak bapak orang tua itu membawa anak perempuannya di sana. Begitu juga waktu itu Adam membawa bapak juga membawa Hawa. Dari sini Adam melihat, wow, siapa itu? Aku keliling-keliling, adanya monkey dan mawas, adanya gorila. Tapi ini siapa ini? Wow, man! Disitulah makanya kita disebut woman. Kenapa ya? Aduh. Disitulah pertama kali perempuan itu disebut wow man, karena Adam, karena Abraham, wow man, gitu ya. Disitulah pertama kali Hawa itu, perempuan itu woman, ya. Maka saudara, anak-anak muda, jangan sibuk mencari pasangan. Amin. Jangan sibuk mencari pasangan. Adam cari pasangan enggak? Enggak. Adam sibuk melayani Tuhan. Waktu kita sibuk melayani Tuhan, sibuk untuk urusan Tuhan, Tuhan yang menyediakan pasangan buat Adam. Amin. Jangan cari pasangan, nanti cari pasangan di pinggir jalan, cari pasangan di klub-klub, di hotel-hotel. Jangan. Fokuslah melayani Tuhan. Fokuslah sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Waktu Adam menemukan pasangannya, dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ketika itulah mereka diberkati. Jadi saudara, saya mau ingatkan kembali, pernikahan itu bukanlah ide manusia. Pernikahan itu adalah idenya Allah. Karena itu mari kita menghargai pernikahan. Kalau menghargai pernikahan berarti apa? Kalau mau menikah, didoakan dulu, lalu ikut persiapan kelas pranikah. Jangan di situ mau menikah, di situ mau kelas baptis, kelas pranikah gitu ya. Nanti instan semua. Nah, kita perlu menghargai pernikahan. Karena itu adalah ide, dan pernikahan itu adalah lembaga yang pertama yang Tuhan dirikan. Waktu Tuhan Yesus melayani, di mana pertama kali Tuhan Yesus melayani? Di pernikahan.
Dia di mana pertama kali melakukan mujizat? Di pernikahan. Awal kejadian diawali dengan pernikahan Adam dan Hawa. Pelayanan Yesus dimulai dari pernikahan. Bahkan kitab Wahyu ditutup dengan pernikahan. Karena pernikahan itu begitu penting dan begitu berharga. Karena itu mari kita menghargai pernikahan. Pastikan pernikahan, perkawinan yang kita bangun adalah perkawinan yang berdasarkan Injil. Efesus 5 ayat 32. Sama-sama kita baca. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan itu sebenarnya menggambarkan hubungan Kristus dengan kita, supaya kita semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan rahasia ini besar. Hubungan Allah dengan jemaat, pernikahan itu adalah gambaran terdekat yang bisa mendeskripsikan hubungan antara Allah dan umatnya. Makanya iblis berusaha sekali untuk merusak pernikahan. Hubungan Kristus dengan jemaat disampaikan, dinyatakan lewat pernikahan. Sebagaimana Kristus dengan umatnya menyatakan covenant, perjanjian. Demikian kita, antara kita dengan Allah gitu ya. Meskipun umatnya sering sekali lalai terhadap kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah, saya buang kamu dari umatku. Demikian waktu kita membangun pernikahan, kita mengerti arti covenant. Bukan kontrak. Kalau kontrak, aduh gak nyaman lagi nih kontrakannya, kita ganti kontrakan deh. Gak kayak gitu. Waktu kita punya pasangan, kita mengerti hubungan ini, maka kita gak gampang untuk disfungsi. Kita gak gampang untuk ngambek. Kita gak gampang untuk komplain. Karena kita tahu dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu menguntungkan kita semangat kepada pasangan kita. Tapi kalau gak menguntungkan, kita mulai uring-uringan. Makanya dalam keluarga konsep ini salah, kebawa kebiasaan ini di gereja kan. Benar gak? Di gereja pun selalu akan, kalau menguntungkan beribadah, kalau menguntungkan memberi, aku akan memberi. Kalau menguntungkan aku di sana, aku akan ada di sana. Makanya kekristenan yang seperti ini nggak akan ada kuasanya. Ikatan perjanjian seperti Allah dengan umatnya, meski kita sering gagal, Allah tetap setia. Perjanjian Allah menjadi perjanjian dalam pernikahan. Ketika itu pernikahan bukan lagi selfish, tetapi pernikahan itu selfless, nothing tulus. Waktu kita mengerti pernikahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita yang terbangun di dalam ikatan kasih Allah yang besar, maka pernikahan itu bukan lagi sebagai alat untuk diri kita, tetapi alat untuk kita memuliakan Tuhan. Bilang sama suami dan istrinya, pernikahan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Iya, amin. Bukan untuk mendapatkan sarana kepentingan kita. Amin. Bukan untuk menonjolkan diri kita. Karena apa? Karena dasar pernikahan kita adalah Kristus. Hubungan kita dengan Kristus itu yang membangun pernikahan kita. Motivasi, kekuatan, kemampuan, tujuan, semua dari Kristus. Semua itu kita telah terima dari Kristus. Maka nyatakanlah, pancarkanlah bagi orang-orang terdekat kita, terutama pasangan kita. Waktu kita menikah penuh dengan ekspektasi, hidup kita seperti ini, Bapak ya. Kamu traktir aku ya, aku nanti kamu setrikain bajuku ya. Oh iya, nanti aku setrikain bajumu. Ya, nanti beli kamu cincin ya. Ya, beli cincin. Kalau kamu nanti ini ya, masakin aku ya. Nah, oke, aku masuk ke kamu. Ya, nanti aku ada jalan-jalan ya. Ya, oke, ada jalan-jalan ya. Ya, nanti aku tolong ya.
udahlah, kita sampai di sini aja. Itu yang terjadi dengan pernikahan tanpa kasih Kristus. Karena itu dikatakan di ayat 21, hendaklah kamu melayani dan menghormati, lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Kita bisa membangun pernikahan, kita bisa saling melayani dengan baik dalam pernikahan hanya ketika kita mengenal, mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Hanya ketika kita menyadari bahwa Kristus itu begitu baik, begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia yang sudah mengasihi kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka di sana kita menemukan kekuatan untuk mengasihi pasangan kita. Di sana kita menemukan kekuatan untuk suami-suami mengasihi istrinya. Istri-istri mendapatkan kekuatan untuk mengasihi, menghormati suaminya. Maka terjadilah di ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Selfish adalah kanker yang membunuh pernikahan. Bagaimana kamu tunduk? Kalau tunduk karena dia layak untuk dihormati, itu gampang. Kalau kita mengasihi karena dia layak untuk dikasihi, itu mudah. Tapi ada waktu di mana pasangan kita nggak layak dihormati, nggak layak dikasihi. Hanya orang-orang yang mengalami kasih anugerah Tuhan yang mampu tetap mengasihi. Karena apa? Pada waktu itu kita dimampukan untuk menjadi pribadi selfless, nothing tulus. Meskipun kamu jahat sama saya, meskipun kamu nggak baik sama saya tetap mengasihi kamu. Meskipun kamu tidak pernah lagi memberi saya tetap memberi kepadamu. Meskipun kamu tidak pernah lagi menghormati saya tetap mengasihi kamu. Tapi Pak, kan dia terima. Karena dia adalah Kristus, maka dia punya sumber. Kristusnya penuh melimpah. Dia punya sumber yang tidak habis, terisi penuh. Maka waktu ini terisi penuh, diisi terus, dia pun akhirnya memberi kepada sekelilingnya. Akhirnya dia pun menjadi malu, aku yang seterusnya, aku juga mau menjadi saksi. Inilah pasangan yang didasari oleh Injil Kristus. Yang mengerti katakan amin. Tidak lagi menjadi pasangan yang menuntut, tidak lagi menjadi Mr. Mrs. Ma'am yang menuntut, tetapi memberi dari kelimpahan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah memperhatikan saya, maka saya memperhatikan kamu. Tuhan sudah menghormati saya, maka saya menghormati kamu. Itulah kasih yang berbeda. Karena kasih yang kita terima dari kasih di dalam Kristus adalah kasih agape. Dia anugerahnya lah yang memampukan kita. Bukan lagi menjadi penolong yang pengkritik, bukan lagi menjadi istri yang mengambil alih, membuat suami di bawah ketiak. Tapi gimana Pak? Dia kan nggak lebih pintar dari saya. Kalau kamu lebih pintar, kenapa kamu menikah dengan dia? Hehehe. Ya, kalau dia memang kurang, bantulah dia supaya dia bisa menjadi pemimpin. Doakanlah dia. Karena pada waktu itulah kita menjadi pasangan yang hari demi hari dibentuk oleh Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Jangan perlakukan lagi pasangan kita sebagai alat atau properti. Jangan kasar, jangan buat sakit hati, jangan jadi pasangan yang penuh dengan tekanan. Jangan menjadi pasif seperti Adam. Jadilah pasangan yang eksklusif. Karena di dalam eksklusif ada security. Waktu pasangan kita mengasihi kita tanpa ada udang di balik bakwan, tanpa ada embel-embel, di situ ada rasa aman.
Waktu suami mengasihi istrinya bukan karena ekspektasi, maka istrinya menemukan rasa aman. Waktu istri tunduk kepada suaminya bukan karena ekspektasinya, suaminya menemukan rasa aman. Waktu pasangan kita menemukan rasa aman, di situ justru potensi terbaiknya keluar. Suami-suami akan semakin hari giat dalam bekerja, maksimal dalam karirnya. Istri-istri akan semakin sehat, semakin bijaksana dalam mengatur rumah tangganya. Amin. Ya, begitu juga saudara kita dengan anak kita. Jangan lagi menjadi orang tua yang penuh dengan ekspektasi. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu stres dia. Maka saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah peluk istri saya, peluk anak saya. Ma, aku sayang. Agak romantis dikit ya. Ma, aku sayang mama. Bukan mulai sekarang aku tidak lagi mengasihimu karena ekspektasi, karena apapun yang aku inginkan darimu, tapi karena engkau adalah pendamping yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku. Waktu itu saudara, kita akan melihat bagaimana pasangan kita, orang-orang terdekat kita juga merasakan sesuatu yang berbeda. Anak-anak kita juga, Joila juga saya perlakukan seperti itu. Dia jadi lebih pede, dia jadi lebih mantap, dia jadi lebih semangat. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan pernikahan kita. Kata tunduk, kata menghormati, kata mengasihi itu adalah kata kerja. Selfless, bukan selfish. Jangan lagi kita menjadi pasangan yang selfish, tetapi selfless. Karena waktu kita menjadi pasangan yang selfless, ada unsur Allah dalam pernikahan kita. Di sana ada kekuatan untuk menerima segala janji yang Tuhan sediakan buat kita. Justru saat itu ada potensi terbaik akan dinyatakan lewat pasangan kita. Suami akan bekerja dengan potensi terbaiknya. Istri akan semakin sehat, bahkan semakin cantik ketika dia menemukan rasa aman. Waktu kita menjalani pernikahan kita karena Kristus, walau pada saat itu pasangan kita tidak layak dihormati, tidak layak dikasihi, kita akan menjadi orang yang selfless. Aku lakuin ini bukan untuk kamu semata, tapi aku lakukan ini karena Tuhan yang melimpahiku dengan kasih-Nya. Beda dengan dunia. Dunia akan selalu berkata, kalau kamu baik, aku akan menjadi pasangan yang baik. Kalau kamu jahat, aku akan menjadi pasangan yang lebih jahat. Lebih jahat daripada apa yang kamu bayangkan. Kalau kita seperti itu, kita gak bedanya dengan dunia ini. C.S. Lewis berkata, kekristenan itu bukan hanya sesusah tetapi mustahil, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kita memang gak mungkin bisa membangun keluarga seperti yang Tuhan mau. Tapi waktu kita ada dalam Yesus, Yesus yang akan memampukan kita menjadi pasangan yang selfless, nothing tulus. Ada eksklusif di dalam keluarga kita. Eksklusif akan melahirkan security. Gak lagi kepingin macem-macem. Karena itu dikatakan ya di dalam Efesus. Yuk kita baca sekali lagi 1, 2, 3 ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa maksudnya hiduplah dalam kasih? Hiduplah dalam kasih agape, bukan kasih dunia, eros, filio, dan storge, tapi hiduplah dalam kasih agape, kasih tanpa syarat. Karena kasih itu yang kita telah terima dari Tuhan, maka Tuhan mau kita mengasihi dengan kasih itu. Jangan dikatakan apa? Jangan mabuk oleh anggur. Mabuk itu adalah keinginan daging. Mabuk itu bicara tentang ego. Mabuk itu bicara tentang ekspektasi kita. Daging itu bicara, mabuk oleh anggur itu bicara tentang kepentingan-kepentingan kita dalam pernikahan. Waktu kita menikah,
untuk ekspektasi, untuk memenuhi keinginan kita, untuk kita mendapatkan rasa aman, justru saudara, kita akan kehilangan rasa aman. Waktu kita berusaha menikah karena duit, maka pernikahan itu akan hancur karena duit. Waktu kita menikah untuk rasa aman, maka rasa aman itu yang akan membuat kita gak betah dengan pasangan kita. Tapi mulai hari ini, mari saudara, kita mengasihi, kita membangun pernikahan kita karena kasih dari Tuhan. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan roh, dipimpin oleh roh. Roh itu kan selalu memimpin kita selfless, nothing tulus. Aku melakukan ini, aku mengasihi kamu, aku memperhatikan kamu, aku menafkahin kamu.